Ketika Tuhan terasa jauh, mungkin kita semua akan merasa Tuhan marah dengan kita, atau Tuhan sedang mendisiplin kita. Padahal Tuhan ingin membawa kita semua kepada sebuah kedalaman persahabatan dengan Tuhan. Perasaan ditinggalkan terkadang akan terasa kuat. Keterasingan dari pribadi Tuhan akan sangat terasa. Dan kita merasa, apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah saudara di tengah kondisi itu, apa Anda tetap percaya? Atau Anda tetap mengasihi Tuhan? Saudara, walaupun Tuhan sepertinya kita tidak merasakan Dia, tapi sesungguhnya Tuhan ada di sana. Tuhan ingin saudara itu belajar mengenali Dia, bukan lagi dengan perasaan, tapi saudara percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Amin. Amin. Tuhan ada di sana. Maka saya mengajak, teruslah berdoa, teruslah percaya, teruslah menyembah, teruslah beribadah. Karena dalam masa-masa seperti itulah sebenarnya Tuhan sedang melatih hati kita untuk kita terus semakin dalam mengenal Tuhan kita. Kesalahan banyak orang Kristen dalam menyembah masa kini adalah mereka mencari pengalaman, bukan mencari Tuhan. Mereka mencari sebuah perasaan-perasaan tertentu. Mereka berpikir bahwa ketika mereka mendapatkan perasaan itu, mereka sudah menyembah. Salah. Tuhan justru ingin menyingkirkan perasaan-perasaan kemanusiaan kita yang sebagai patokan. Tuhan ingin kita menyembah, tidak lagi berpatok kepada yang namanya perasaan. Tetapi Tuhan ingin saudara menyembah karena saudara yakin, saudara percaya bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan ada bersama dengan saudara. Amin, saudara. Jadi mari ketika saudara menghadapi masa-masa di mana saudara mengalami masa tantangan, masa pergumulan, masa-masa sepertinya Tuhan jauh dari hidup Anda, mari tetaplah menyembah Tuhan dan mempercayai Tuhan. Ada Tuhan di sana dan Tuhan yang menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Maka saudara, apa yang saudara harus lakukan ketika dalam masa-masa seperti itu? Saudara, yang pertama, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Apa yang Anda rasakan kepada Tuhan? Ayub 7 ayat yang ke-11. Mari kita buka Ayub 7 ayat yang ke-11. Di dalam Ayub 7 ayat yang ke-11 dikatakan, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Lalu saudara buka dalam Mazmur 116 ayat yang ke-10. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Maksudnya apa? Sebenarnya apa yang disampaikan ini sepertinya kontradiksi, saudara. Sepertinya apa yang di dalam hatinya dicurahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika engkau merasa sepertinya Tuhan jauh, mari belajar untuk curahkan isi hatimu dengan jujur kepada Tuhan. Seperti pemazmur yang sebenarnya dalam kondisi tertindas, tetapi dia berkata, aku percaya ada Tuhan. Ada sesuatu keterus-terangan daripada Ayub dan Daud kepada Tuhan yang menunjukkan ia percaya kepada Tuhan. Tuhan mendengar doanya dan ia percaya bahwa Tuhan sangat mengasihinya. Perhatikan, dari dua ayat tadi di Ayub 7 ayat yang ke-11 dan Mazmur 116 ayat yang ke-10. Dia tidak menahan mulutnya, tetapi dia akan berbicara dalam kesesakan jiwanya. Ini menunjukkan bentuk apa? Dia percaya kepada Tuhan, dia percaya Tuhan mendengar doanya, dan ia percaya bahwa Tuhan sangat mengasihinya.
Daud juga berkata, aku percaya sekalipun aku ini sangat tertindas. Berarti Daud mengalami kesesakan, tapi justru dia utarakan hatinya kepada Tuhan. Sebagai bentuk apa? Aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan mendengar doa saya. Dan aku percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Mari berkata dengan saya. Saudara, ketika engkau hari ini dalam masa-masa kesesakan, mari berkata, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan mendengar doa saya. Dan aku percaya Tuhan sangat mengasihi saya. Tuliskan itu di live comment. Saudara, ini menjadi bentuk sebuah imanmu ketika justru engkau mencurahkan hatimu kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Hari-hari ini ada banyak orang yang hari ini sepertinya dia malu ketika dia harus mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Mari curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Itu menjadi sebuah bentuk imanmu juga kepada Tuhan. Saudara, curahkanlah isi hati Anda kepada Tuhan. Keluarkan itu semua. Percayai Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Jadi saudara, ketika engkau merasa Tuhan jauh, mari curahkan semuanya kepada Tuhan. Ya saudara, ada masa-masa ketika saya menyembah Tuhan, saya seperti gak merasakan manifestasi kehadirannya. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan saya. Justru saya semakin percaya dan saya mendeklarasikan iman saya. Seperti Ayub berkata, aku tidak menahan mulutku untuk tetap berkata-kata, menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan dalam kesesakan jiwa. Hari ini ada banyak orang ketika mengalami kesesakan, justru dia berpikir Tuhan sedang menimpakan yang buruk kepadanya. Tidak, saudara. Tuhan mau kita semakin mempercayai pribadinya. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar doamu. Justru Tuhan ingin saudara percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi hidupmu. Maka itu yang saudara harus taruh dalam hidupmu. Yang kedua, di dalam masa ketika saudara mengalami yang namanya seperti Tuhan terasa jauh, mari pusatkan perhatian saudara kepada siapa sebenarnya Tuhan itu dan sifatnya yang tidak pernah berubah. Maksudnya gimana, Pak? Saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan setia dalam janjinya. Jadi saudara, waktu saudara engkau menyadarkan fokus kepada pribadinya, engkau fokus kepada bahwa Tuhan sangat baik, Dia maha baik, Dia maha kuasa, Dia maha di atas segalanya. Maka itu yang membuat hatimu di tengah masa-masa sepertinya ada kesunyian dalam hidupmu, engkau tetap percaya ada Tuhan yang mengasihi hidupmu. Amin. Amin, saudara. Jadi saudara nggak akan merasa saudara sepertinya lonely dan ditinggalkan. Tapi saudara tetap akan percaya. Apapun situasi dan perasaan Anda, apapun situasi kondisi, Bapak Ibu Saudara, tetaplah berpegang bahwa Tuhan sangat baik. Tuhan tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Kasih-Nya tetap sama. Tuhan tetap mengasihi kita. Ia tetap menyertai kita. Mari fokus dengan itu. Itu yang membuat bagaimana engkau akan tetap percaya dan tetap membangun waktu-waktumu, hidupmu dalam penyembahan kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara, ada banyak orang hari ini seringkali malah berkata gini, kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa Dia biarkan ini itu terjadi? Dengarkan saudara. Saudara, Tuhan itu melakukan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tanpa saudara lihat Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Cuma seringkali kita itu berpatokan pada perasaan kita. Mari berpatokanlah pada pribadi Tuhan. Siapa Tuhan sebenarnya dan sifatnya.
Kalau dia Tuhan yang mati buat kita, merelakan nyawanya buat kita. Saudara, maka hal yang sama, kalau nyawa aja diberi, maka apa yang sebenarnya menjadi pergumulan, pasti Tuhan juga akan menolong dan menjawab itu dalam hidup kita. Amin, saudara. Kan firman Tuhan di dalam Roma dikatakan seperti ini. Kalau ia Bapa yang tidak menyayangkan anaknya untuk kita, masakan dia tidak akan menjawab apa yang engkau butuhkan, tidak memberikan apa yang engkau butuhkan. Seringkali kita berpikir, kalau Tuhan mengasihi, kenapa kita selalu bertanya? Padahal Tuhan ada di sana, sedang merangkai sebuah karya dalam hidup kita, untuk kebaikan hidup kita. Kalau Tuhan terasa jauh hari ini, mari pandanglah, lihatlah akan sifat pribadinya bahwa dia tidak berubah. Ya, dia tidak berubah. Dia sangat mengasihi kita. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Sekalipun hari ini, dalam kelemahanmu, dalam sakit penyakitmu, dalam hari ini keterpurukan ekonomimu, mungkin dalam kegagalan rumah tanggamu, dengar, belum selesai. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin bergerak dan menyatakan kebaikannya di dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara, jangan ragu ketika saudara ada dalam kegelapan tentang apa yang Tuhan beritakan kepada Anda di dalam terang. Perhatikan, jangan ragu dalam kegelapan tentang apa yang Tuhan beritakan kepada Anda di dalam terang. Artinya apa? Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pasti akan digenapi dalam hidup kita. Katakan amin, katakan haleluya. Saudara, ketika engkau merasa Tuhan jauh, apa yang saudara harus lakukan? Percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Yang ketiga, Tuhan, percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Saudara, pada masa-masa sepertinya dalam kondisi sendiri, dalam keadaan sepertinya ditinggalkan oleh orang-orang, saudara merasa saudara ada kesunyian dalam hatimu, dalam jiwamu. Sebenarnya tidak ada yang lebih kita bisa percayai kecuali janji Tuhan. Dalam masa-masa seperti itu, justru hari ini waktunya kita terus mendeklarasikan janjinya. Janjinya ya dan amin bagi setiap kita. Ada banyak orang yang menyerah. Setelah mereka menyerah dengan apa yang dihadapinya, mereka seringkali mulai melupakan janji Tuhan. Tapi saya mengajak kita terus pegang janji Tuhan. Ada pujian berkata, selalu ku pegang janjimu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Maksudnya apa? Sekalipun mungkin kita ada dalam kesunyian, kesendirian, kita nggak lihat tangan yang berlubang paku, kita nggak melihat apa yang bilur-bilur Yesus ketika dia disiksa. Tapi yang harus kita percaya, pegang janji Tuhan. Di masa-masa sepertinya kita mengalami kekeringan, kesunyian, masa dingin itu, ketika Tuhan sepertinya jauh dari hidup kita, saudara pegang janji Tuhan. Karena hanya janji Tuhan yang akan membuat kita tetap akan mengalami semua yang dijanjikan itu terjadi. Keadaan tidak dapat mengubah karakter Tuhan. Anugerah Tuhan masih berlaku dan Tuhan berpihak kepada Anda. Tetap pegang janji Tuhan dalam keadaan apapun.